Oke, kita akan masuk firman Tuhan. Sebentar kita akan siapkan. Ya. Kenaikan Tuhan Yesus. Ayo kita baca ayat ini bersama-sama. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 sampai 11. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ayat 9, sudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah 2 orang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Baik saudara, kita baca ayat ini tentang kenaikan Tuhan Yesus. Dan saya ingin bagi ada 3 poin hari ini. Yang pertama adalah kemuliaan. The glory, mari katakan bersama saya kemuliaan, 1, 2, 3. Kemuliaan. Tuhan itu mulia. Cara dia pergi dari dunia ini juga berbeda. Mulia, glorious. Kalau orang meninggal dikubur, ada juga sekarang ada yang dikremasi. Kemarin saya datang ada tetangga, tapi dia naik ke surga. Jadi it's different level, mulia. Bahkan hari ini kita merayakan gereja sedunia ini merayakan hari ini sebagai the second glorious moment. Kemuliaan kedua, yang pertama bangkit dari kematian, yang kedua naik. Jadi ini adalah peristiwa yang harus kita rayakan karena kemuliaannya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita lihat, kita baca 1 Timotius 3 ayat 16, 1, 2, 3. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan diri dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai dalam dunia. Lihat, baca dengan kuat, diangkat dalam kemuliaan. Dengan awan-awan, dia naik glorious. Tapi pada nanti akhir zaman dia akan kembali lagi, datang kembali lagi. Kita baca ayatnya, saya baca buat saudara. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. The second coming. Dan pada waktu itu pun ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya. Ya, saudara ingat saya akan bahas ini. Dan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi. Utara, timur, barat, selatan. Dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya untuk menyelamatkan orang-orang di akhir zaman. Termasuk area Cijantung sudah ditandai sama malaikat. Amin. Ini ayat Alkitab. Jadi masuk akhir zaman, kita percaya kita diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Nah sekarang yang pertama. Yang pertama tadi adalah kemuliaan. Yang kedua adalah pelayanan malaikat. Dan pada waktu itu pun ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Ini pada waktu akhir zaman. Tadi pada waktu kenaikan, tadi sayapnya masih bisa keluar enggak, Clement? Bisa? Bisa, coba. Teman-temannya ada tadi? Yang masih main tadi?
Ini penting nih. Ya, ini para malaikat dari langit, saudara. Oke, sesaat lagi akan terjadi efek di mana mereka keluar sayap. Dan ini mereka persiapkan luar biasa, bahkan mereka berdirinya ada selotipnya. Kita kasih tepuk tangan buat tim produksi loh, luar biasa. Luar biasa banget, ini pasti persiapannya. Saudara bayangin mereka netapin aja pasti mereka mencoba-coba berkali-kali. Ya Clement ya, pasti pertamanya sayapnya kegedean. Kedua sayapnya kekecilan, lucu jadinya kan. Dan ini keren banget, nah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Saudara perhatikan baik-baik. Pada waktu dia naik, ini muncul 2 orang. 2, berapa orang? 2, oke. Saya mundur ya. Waktu Yesus bangkit dari kubur. Ayo kita baca. Mereka mendapati batu itu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Ayat 4, sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Nah menurut saya, ya ini, it's the same angel. 2. Waktu Yesus bangkit, 2. Waktu dia naik juga berapa? 2, ini. Yang satu namanya Immanuel, satu namanya Jonathan. Beneran. Nah, lalu kita menarik kalau kita baca Alkitab. Yuk kita baca yuk. Matius 28, waktu Tuhan Yesus bangkit. Coba kita baca yuk, 1, 2, 3. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat. Ini di kuburan ya. Sebab seorang malaikat turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, pakaiannya putih bagaikan salju. It's the same person. Tapi kok ditulis 1? Karena Matius lihatnya 1. Markus catat 1-nya lagi standby di dalam. Jadi 2, yang 1 ada di dalam kubur, 1-nya. Nah ini menarik, dikatakan malaikat itu turun menggulingkan batu besar itu. Saudara bisa bayangkan, batu besar itu digulingkan, lalu dia duduk di atasnya. Saudara bisa bayangkan batunya mungkin sebesar ini mungkin, tembok sebelah kanan ini, lalu dia duduk di atas batu itu. Dikatakan para prajurit-prajurit Romawi yang melihat kejadian itu, mereka kaget dan berpura-pura mati. Pura-pura pingsan, saking takutnya. Jadi saudara bisa bayangkan how powerful is 1 aja. Salah satu di antara mereka, yang mana? Immanuel apa Jonathan yang duduk di batu? Can you imagine? Prajurit Roma itu ketakutan lihat 1 itu duduk. Powerful sekali. Nah, saudara, saya baca di sini bahan saya. Pada waktu saya mau tanya buat saudara, ini tentang pelayanan malaikat. Pada waktu Yesus lahir, ya coba ada Yunika di sini sama Devin. Pada waktu Yesus lahir, yang memberitakan kepada gembala-gembala siapa? Orang Majus. Wah ini sekolah minggunya bagus sekali itu. Pada waktu itu gembala-gembala diberitahukan oleh para malaikat. Jadi saya tanya buat saudara, waktu Yesus pertama kali lahir yang memberitakan kepada para gembala siapa? Malaikat. Waktu dia bangkit, yang muncul 2 orang itu siapa? Malaikat. Yang kasih tahu dia sudah bangkit malaikat. Waktu dia naik, yang jaga lagi waktu dia naik siapa? Malaikat. Saya mau kasih tahu, tanpa saudara, Injil bisa tetap diberitakan. Amin. Tapi betapa mulianya kalau dia masih memakai saya, Bu Intan, Joy, Clement, Yunika, Devin, untuk membantu pekabaran Injil. Kita sangat mulia dikasih kesempatan
untuk bisa ikut mengabarkan Injil. Katakan amin. Kalau saudara nggak mau, nggak apa-apa. Dia bisa pakai malaikat. Pendeta Mel Atok bahkan berkata, bahkan kalau orang pun tidak ada, keledai pun dia bisa pakai. Sampai sini tangkap saudara. Jadi buat yang pelayanan, Victor, oh betapa bangganya. Dia bisa pakai malaikat, dia pilih Victor untuk main keyboard. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dia bisa pakai bapak, ibu, saudara, semua yang duduk hari ini ibadah ketiga. Jujur saudara, saya kira ibadah 3 ini kosong. Karena ibadah 1 dan 2 tadi ada tamu. Saya bilang, sudah Tuhan, biarlah saya yang ibadah 3 saja. Biarlah malaikat-malaikat yang hadir. Dan ternyata ibadah 3 juga lumayan penuh. Kasih tepuk tangan. Makasih ya, saudara mau datang ibadah 3. Dia bisa pakai kita, itu merupakan kebanggaan. Siapa yang mau dipakai Tuhan boleh angkat tangan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yang poin terakhir, ini saya menarik. Yang pertama, dia mulia. Yang kedua, pelayanan malaikat. Yang ketiga, kita lanjut tentang 2 orang ini. Jarang-jarang kan gereja ini bicara tentang akhir zaman. Saudara mau belajar akhir zaman hari ini? Saya punya waktu masih panjang, tapi kayaknya cuma 5 menit. Akhir zaman. Sorry ya, menemani saya hari ini. Nanti kita nyanyi bersama. Kamu boleh angkat tangan. Angkat kaki 1. Ya. Tetap loh, sayapnya tetap begini loh. Keren banget. Keren banget. Oke. Yohanes 8 ayat 57, 58. Saya kasih judul Space and Time di atasnya. Tuhan yang melewati batas waktu dan juga ruang. Lihat baik-baik. Mari kita baca Yohanes 8 ayat 57, 1, 2, 3. Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham. Kata Yesus, baca dengan kuat 1, 2, 3. Kata Yesus kepada mereka, kata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Satu waktu Yesus diperbandingkan dengan Bapak Abraham. Yesus ya, 2000 tahun yang lalu. Abraham itu 3500 tahun yang lalu. Abraham itu bapak orang percaya, bapak orang beriman. Dikatakan dia lebih hebat dari Abraham. Lalu orang Yahudi itu bilang, kamu itu masih 30 tahun, belum 50. Kamu bilang kamu sudah lihat Abraham. Lalu mari baca bersama, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Yuk kita buktikan. Kita balik 3500 tahun yang lalu ke zaman Abraham. Ayo kita baca. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Dekat pohon tarbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, mari baca bersama saya. Ia melihat berapa? 3, berapa ini? Sekali lagi berapa? 3. Pelan-pelan saudara, berapa orang? 3. Berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, Abraham berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka. Abraham tahu ini dari langit. Ini dari surga 3 ini. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Ini gambarnya. Kurang lebih ada yang gambar. Sujudlah Abraham sampai ke tanah. Karena berapa orang ini? 3. Lalu waktu 3 ini datang, Abraham ngomong sama orang yang di tengah ya, yang di tengah. Dan orang yang di tengah ini bilang begini, aku ini datang mau musnahkan Sodom dan Gomora. Semua ingat cerita itu? Tahu ya? Jadi Abraham berkata kepada orang yang di tengah, 3 orang ini, dia berkata kepada satu orang yang di tengah. Dia bilang begini, kalau ada 50 orang benar
di Sodom dan Gomora, apakah engkau hancurkan? Lalu karena kesian orang yang di tengah bilang, gak usah. Saya gak akan hancurkan kalau 50 orang. Lalu Abraham nawar, 45 boleh gak? Inilah asal muasal kenapa orang Yahudi suka nawar. Ya, karena bapak Abrahamnya orang Yahudi, orang Arab itu suka nawar. Karena ini bapaknya juga suka nawar. 45 ya, 45 orang benar, Sodom dan Gomora tidak akan dimusnahkan. Oke. Lalu dia turun lagi, gimana kalau 30? Nawar terus. Oke, 30. Terus dia turun lagi, 20 orang benar boleh enggak? Oke. Lalu dia katakan 10 orang saja benar, selamatkanlah kota Sodom dan Gomora. Tetap orang yang di tengah bilang, oke. Hebatnya. Pada kenyataannya cuma berapa? Yang diselamatkan cuma 3. Tetap diselamatkan. Lihat baik-baik. Siapa orang yang di tengah itu? Orang yang di tengah itu juga ngomong 50, 45, 30, 20, 10. Orang yang di tengah itu suka ngomong angka. Kalau saudara perhatikan semua perumpamaan Tuhan Yesus, semuanya berbicara tentang angka. Dia berkata waktu 5.000 orang makan, dia suruh kumpulkan mereka 50-50. Itu perintah Tuhan. 50-50-50. Dia berkata kalau benih itu ada yang ditabur, ada yang berlipat kali ganda 30, ada yang 60, ada yang berapa? 100 kali lipat. Selalu Tuhan Yesus berbicara tentang angka. Penafsiran saya, orang yang ketiga yang di tengah itu, that is Jesus. Jadi dia betul sudah ada sebelum Abraham. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tadi saya bilang berapa? 3 kan? Ayo kita baca Alkitab. Lalu besoknya datanglah mereka ke Sodom dan Gomora. Betul ya ceritanya begitu? Besok execution day, judgment day, Sodom dan Gomora. Tapi di situ ada temannya Abraham, namanya siapa? Lot. Betul ya? Lot. Lihat baik-baik. Sekarang bukan 3 lagi. Berapa? Berapa? Coba saudara bilang 2. 1, 2, 3. 2. Kedua malaikat itu apa? Tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom, dan ketika mereka melihat mereka, bangunlah yang menyongsong mereka, sama sujud. Dia tahu mukanya sampai ke tanah. Jadi saudara sekarang mengerti, Yesus itu kemana-mana, dia punya 2 ajudan. Namanya Immanuel sama Jonathan. Saudara melihat sekarang? Belajar perjanjian lama, perjanjian baru, it's the same. Kemana-mana, yang satu suka nongkrong di atas batu. Betapa kuat dan kuasanya Tuhan Yesus kita. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Lihat baik-baik, ketika Lot berlambat-lambat pada waktu Sodom dan Gomora mau dihancurkan, maka tangannya, mari baca bersama saya, tangannya, tangan istri, dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu. Saudara lihat kesamaan betapa powerfulnya malaikat ini. 4 orang pegangan sama 2 orang. Lah batu aja dia gulingkan gitu. Sebab Tuhan, ini yang orang itu mengasihani mereka. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskan dia sampai di sana. Saudara ingat istri Lot jadi apa? Tiang garam. Jadi sisa 3 yang selamat. Di akhir zaman nanti. Di akhir zaman nanti. Saudara lihat Sodom dan Gomora sekarang mulai terjadi lagi kan? Di dunia. LGBT di mana-mana benderanya normal-normal semua. Kalau Tuhan marah, dia tunggang balikan semua. Nah Abraham, lihat baik-baik. He saves Lot and the family. Meskipun Lot itu tidak pantas diselamatkan.
Tapi karena dia panggil nama Abraham, dia selamat. Yesus datang buat kita semua. Sehingga pada waktu akhir zaman nanti, kita semua diselamatkan. Amin. Orang berkata, gimana kalau 50 perbuatan baik, Pak? Tidak ada, Pak. Bagaimana kalau 45 perbuatan baik? Ada. Saya tidak ada. 30 perbuatan baik? Tidak ada. 20 perbuatan baik? Tidak ada. 10 perbuatan baik? Tidak ada. Aku cuma percaya nama Yesus. Seperti penjahat di sebelah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, cukup panggil nama Yesus. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. The glory. Yang pertama kita bicara betapa mulianya Tuhan. Amin. Yang kedua, maukah saudara melayani Tuhan dengan apa yang kita punya? Yang mau boleh angkat tangan. Good. Yang ketiga, di akhir zaman nanti kita semua punya jaminan keselamatan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus.